pengembangan karir memang hak setiap nakesnya. Tetapi pengembangan karirnya kan nggak mesti juga di tempat dia bekerja. Kalau di tempat dia bekerja cukup dibutuhkan jenjang yang muda dan pertama, ya sudah cukup sampai di situ saja. Itu yang pertama. Jadi kami clear. Nah, yang perlu kami konfirmasi ini adalah terkait dengan petanya. Apakah sudah ada penetapan formasi dari Menpan sebelumnya yang membolehkan petanya di situ? Maksudnya yang ada penetapan formasinya di situ. Kalau memang ada, ya silakan dihitung kebutuhannya. Artinya dibuatkan petanya. Harusnya kan hitung dulu kebutuhannya, itu yang ditetapkan jadi peta. Tapi kalau sudah jadi penetapan formasinya, hitungannya disesuaikan, kita sungsang gitu ya, terbalik ya itu menjadi bagian dari relaksasi kami selaku instansi pembina merekomendasikan. Karena ini kita masih dalam peralihan dalam penataan JF-nya. Jadi udah ada yang kadung pegang Serkom, ada yang udah kadung penetapan formasi Menpan, terus kemudian ini gimana? Nah itu masih bisa kami rekomendasikan. Tetapi di luar itu untuk penambahan karena dia harus naik jenjang itu enggak kewajiban kita untuk menyiapkan ini. Jadi sebagai contoh misalkan saya di 2000 golongan saya 4A itu dari 2017. Tetapi pada saat itu misalkan kebutuhannya itu belum ada gitu ya. Ya udah berarti kan memang enggak semesta enggak harus disiapin juga enggak karena organisasinya enggak. Itu yang pertanyaan terkait dengan apoteker. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah kaitannya dengan apa Bu? Saya lupa Bu. Yang kedua apa ya? Ini Bu ada jabatan non ASN di jenjang itu di ya. Jadi untuk pustu memang kita belum ada standar jenjang apa yang harus ada di sana, belum. Tetapi karena sifatnya dia pembantu ya, puskesmas pembantu, itu dia untuk levelnya keterampilan itu nggak apa-apa. Keterampilan. Nah, kalau misalkan saya nggak ngerti nih, apakah memang perangkat desa itu bisa mengangkat ASN ya? Karena setahu saya itu dia nggak bisa, dia hanya yang kabupaten gitu yang dalam bentuk yang untuk menjadi pengangkatan PNS. Nah itu kaitannya dengan peta jabatan di Pustu. Pustu itu wajib ada satu perawat satu bidan. Nah, sampai dengan saat ini kita belum menetapkan. Karena dia menjadi jaringannya dari puskesmas gitu ya, ya berarti menyesuaikan dengan di puskesmasnya. Kalau di puskesmas itu kan maksimal muda. Tadi kami sampaikan. Berarti di pustu karena dia jaringannya kalau di puskesmasnya aja muda ya jangan sampai muda lah di pustunya. Keterampilan atau paling tinggi level ahli pertama. Gitu ya Bu. Itu yang terkait dengan pustu. Terus kemudian yang ketiga kaitannya dengan apa Bu? Rumah sakit ya, dokter. Dokter. Ya, dokter umum. Jadi balik lagi Ibu ke verbal juknis ya. Hitungan 2025 tidak boleh harus sama dengan atau lebih besar dari hitungan 2024. Apa yang kita maksud dengan 2024 itu adalah yang sudah dalam bentuk penetapan formasi oleh Menpan. Kalau baru rekomendasi, itu kan rekomendasi dari kami, Kemkes, dibuat sebelum adanya terbitnya kamus kompetensi yang nanti akan ditindaklanjuti dengan KUK ya, penyusunan KUK. Nah makanya jadi ketika itu baru rekomendasi itu bisa diubah karena masih di Kemkes. Kami tidak akan merekomendasikan lagi. Tapi kalau dia sudah ditindaklanjuti oleh instansi usulan ke Menpan dan sudah ada penetapan Menpan berupa formasi, itu disesuaikan. Petanya dibuatkan sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan. Nah, kalau masalah dokter umum, jadi Jafung dokter itu tidak hanya untuk dokter umum, tetapi termasuk di dalamnya subjabatan, yaitu dokter spesialis dan subspesialis. Jadi kebayangkan Bu, kompleksitas pekerjaan subspesialis dan spesialis itu lebih banyak gitu daripada dokter. Kalau dia mau naik jenjang, silahkan dokternya itu disekolahkan spesialis. Nah itu bisa naik jenjang. Ini pun kami sedang karena kita masih kekurangan dokter spesialis dan subspesialis dalam jumlah besar, kami sifatnya sebagai instansi pembina sedang mengadvokasi atau istilahnya menyampaikan ke Menpan untuk yang spesialis-spesialis ini kalau bisa gitu ya dibolehkan sampai utama karena tujuannya untuk memperpanjang batas usia pensiunnya gitu supaya yang bersangkutan itu bisa memberikan layanan lebih lama.
Nah, apalagi untuk rumah sakit kelas A, kelas B yang di dalamnya itu rumah sakit pendidikan, dokter pendidik klinis gitu ya, apalagi dia sudah menjadi profesor dan segala macam itu boleh, bukannya boleh, kami rekomendasikan menjadi utama. Tetapi karena kewenangan dari Menpan itu untuk yang utama itu masih sangat dibatasi, bahkan mungkin boleh dikatakan moratorium. Banyak beberapa yang usulannya itu ditolak atau tidak di ACC. Nah, itu di luar kewenangan kami. Tetapi sebagai instansi pembina, posisi kami adalah untuk spesialis dan subspesialis bisa kita rekomendasikan sampai dengan utama, terutama untuk yang kelas A dan B. Kalau yang untuk C dan D, kita masih agak selektif. Kalau misalkan ternyata kalau dia tidak naik ke utama, layanan jadi nggak jalan gitu karena dia udah ini, ya mungkin masih bisa kita pertimbangkan untuk dibuatkan petanya. Tapi kalau dokter umum itu nggak bisa, Bu. Gitu ya. Terus yang terakhir apa, Bu? Bu, ini untuk rumah sakit kami ini masuk tipe C, Bu. Bagaimana, Bu? Rumah sakit tipe C ini yang mau diusulin jadi spesialis BZT-nya udah ada? Udah di ahli, belum sih, Bu. Kalau belum, ya nggak bisa tuh. Udah pegang Sarkom belum? Sarkom untuk itu, naik jenjang. Belum, Bu. Formasinya udah ada penetapan dari Menpan belum? Belum, Bu. Nah, kalau belum berarti ini dicoba aja dibuatin ininya, karena kami nggak yakin ya di Menpan itu kan tadi saya sampaikan masih sangat dibatasi. Kemarin kalau Bapak Ibu mendengar paparan dari Bu Dewi gitu ya, Bu Dewi Menpan, kan ada dua Dewi, Dewi Menpan dan Dewi Ditbinwas. Kalau Dewi Menpan itu menyampaikan masih kebijakan pimpinan itu masih dibatasi, gitu ya Bu. Kayak itu yang keempat ya Bu. Yang kelima apa Bu? Ini yang keempat, Bu, yang rumah sakit KJSU tadi, Bu. Jadi kan kita ada penambahan 4 dokter, Ya, yaitu nggak apa-apa, dihitung aja. Dihitung, diperbalikan ya, Bu ya. ditambah nanti pas pada saat dibuka ditambah aja. Kan ini masih perbaikan, nanti kita feedbackkan lagi, kita buka lagi aplikasi Renboot. Kalau memang ada tambahan pembaruan di ini aja, di apa sih namanya ditambahin. Nanti dikonsultasiin lagi ke BKD dan Ortalanya ya, di verify lagi gitu. Baik, Bu. Ya. Jadi untuk selanjutnya ini kita menanyakan mengenai regulasi, Bu, regulasi mengenai jabatan madya di puskesmas itu. Kalau dibilang regulasi, kita nggak ada regulasi yang ini. Kita adalah punya kewenangan sebagai instansi pembina untuk melakukan memberikan direkomendasikan atau tidak berdasarkan hasil analisis terkait dengan kamus kompetensi yang kemudian nanti akan di draft sekarang draftnya sudah ada KUK-nya gitu ya. Namun belum dalam bentuk penetapan, nanti arah ke depannya itu sudah ada pembatasan. Tapi karena dia belum ketok palu, jadi kalau ditanya regulasi hitam di atas putih kita nggak ada. Tapi kalau Ibu maksa menghitung berarti sama kita coret gitu aja. Nggak keluar rekomendasinya dari instansi pembina. Kalau ditanya sama teman-teman nakes, misalnya teman nakesnya bilang gini, itu dasarnya apa? Kenapa kita bilang aja sampaikan tidak ada rekomendasi dari instansi pembina. Gitu ya Bu. Baik, Bu. Apakah nanti ada surat, Bu, untuk pemberitahuan masalah ini? Saya nggak bisa janji. Saya nggak bisa janji karena kewenangan bukan di kita, di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Kami hanya melakukan analisis terhadap hasil perhitungan Bapak Ibu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh teman-teman Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Mereka semua sedang dalam proses menyusun yang kamus kompetensi kayaknya udah ditetapkan, terus nanti dari kamus kompetensinya itu diturunkan menjadi KUK. Nah, di KUK-nya itu kemarin informasinya arahnya seperti itu. Jadi ini kan karena kita menyusun ini untuk kurun waktu 5 tahun ke depan ya Bu. Gitu. Jadi selama masa transisi ini yang masih dibolehkan itu adalah yang tadi kami sampaikan. Kalau petanya sudah ditetapkan oleh formasi oleh Menpan, kemudian yang bersangkutan sudah ada BZT-nya, terus kemudian dia sudah Serkom, tapi itu pun juga dikembalikan ke instansi masing-masing. Karena ada beberapa instansi yang Bu kita mau tetap di-nolkan Bu, karena kalau dibuka nanti ini menjadi seolah-olah dibolehkan. Jadi tetap kami mau nolkan, kami mau redistribusi. Nah kalau kayak gitu saya acungin jempol, itu luar biasa, berarti penataan pegawainya sudah berjalan dengan baik. Tapi kami masih memberikan relaksasi karena beberapa daerah belum bisa melakukan itu terkait dengan jumlahnya yang sudah cukup banyak. Jadi nggak bisa diredistribusi, dan kalau tidak diberikan rekomendasi, tidak ada penetapan formasi, yang bersangkutan tidak bisa mendapat tunkin atau TPP.
Makanya kami relaksasi selama masa peralihan ini. Tapi kalau untuk yang berlaku ke depan, yang belum ada penetapan formasinya, BZT-nya belum ada, Serpomnya juga belum ada yang megang Serpom itu yang nggak akan kita approve. Gitu ya Bu Tata. Baik Bu, nah, ini saya konfirmasi ulang Bu ya. Jadi untuk jabatan dokter umum untuk di rumah sakit tipe C itu kita butuh rekomendasi dulu dari instansi pembina Bu ya. Kalau untuk dokter spesialis sendiri, Ya, kalau spesialis. untuk dokter umum Kalau tidak spesialis kita diperbolehkan, rekomendasikan. kita terus Ya, yang C ya. Ini tadi tipe C ya. Iya, maaf Bu, saya lupa nanya. Tipe C ya Bu. Spesialis apa Bu? Halo Bu Tata. spesialis ginekologi. Hah? Ya, Apa Bu? spesialis ginekologi obgyn Bu ada satu. Ahli media, Subspesialis. ya. Halo Bu. Jadi ada dokter Oh, spesialis. obgyn. Spesialis obgyn. Ya. Ada berapa Bu di sana Bu? Obgyn. Jadi ada satu Bu existingnya di Ada rumah sakit satu. Sahabas. Ya, jadi kalau dia nggak jadi utama, bisa jadi nggak ada gitu Iya, ya. jadi kalau misalnya, Ya, kalau kayak gitu dibuatin aja Bu ya kalau petanya. misalnya ini apakah di, Ya, dibikinin aja. Cuma saya Ya. saya nggak bisa janji di ACC dari ininya ya Bu ya, dari Menpannya ya Bu. Halo oh Bu. jadi kita harus mengajukan usulan dulu Bu ya ke, Iya, karena iya, Bu. tahapannya itu Bu. Jadi setelah Vaskes menghitung, terus kemudian dilakukan verifikasi di tingkat instansi, kemudian di verbal pusat, keluar rekomendasi, itu nggak berhenti sampai situ Bu. Dari instansinya harus mengajukan rekomendasi instansi pembina untuk menjadi penetapan formasi oleh Menpan. Setelah penetapan formasi dari Menpan itu keluar, itu sebenarnya juga bisa juga nggak ditindak harusnya ditindaklanjuti dengan penetapan SK atau Capbub atau Capbub atau Kepwali ya, sebagai dasar pemberian atau pengangkatan seseorang ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan petanya itu untuk jadi peta ya, dan untuk dibayarkan tunkinnya. Jadi rekomendasi Kemkes itu bukan dokumen final, itu yang harus ditindaklanjuti. Makanya kami sampaikan kalau dibilang 2024 rekomnya udah keluar, saya tanya udah ditetapkan belum dalam formasi Menpan? Kalau belum berarti Ibu belum selesai prosesnya, itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kalau dia sudah jadi penetapan formasi Menpan, kita katakan itu udah hampir lebih dari separuh jalan, karena harusnya dari penetapan formasi Menpan juga ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh PPK itu, ya Bu. Baik Bu. Kemudian untuk ini jabatan non ASN yang di Pustu Bu ya, yang kemudian ada dari ahli pertama ini, kalau bagaimana kalau kami bijaki di jabatannya itu tetap masuk ke dalam puskesmas, bukan di Pustu, walaupun penempatan pada kenyataannya itu ada di Pustu Bu, bagaimana? Oh, hitung kebutuhannya boleh di puskesmas induk boleh. Jadi sebenarnya optional ya, yang untuk di Pustu itu secara kebutuhan memang kami di unit teknis Kementerian Kesehatan itu karena ada program integrasi layanan primer, kita mewajibkan gitu ya di seluruh kelurahan atau desa punya satu pustu yang diisi oleh satu perawat dan satu bidan. Makanya di aplikasi Renbud itu di bawah puskesmas itu ada semacam isian kembali gitu ya, nama pustunya apa yang menjadi jaringan puskesmas tersebut. Tetapi beberapa instansi itu tidak membolehkan ortalanya karena kaitannya dia tidak ada di dalam SOTK. Kalau memang demikian, silakan Ibu menghitung kebutuhan satu perawat dan satu bidannya itu langsung di puskesmas induknya. Jadi misalkan kebutuhan di puskesmas induk 10 untuk perawatnya, bidannya misalkan 5. Nah, pustunya ada 5 misalnya. Berarti kan satu perawat dan satu bidan. Nah, berarti kebutuhan perawatnya ditambah oleh jumlah minimal satu perawat dan satu bidan di masing-masing pustu. Jadi hitungan di puskesmas induknya 15 dan 10 gitu ya Bu. Ada beberapa instansi yang minta didetailkan supaya pada saat pengadaan atau formasi dia bisa apa sih namanya terlihat formasinya detail sampai di pustu gitu ya. Ya makasih ya gitu ya Bu. Baik Bu, untuk jabatan. Sorry, saya pikir itu suaranya itu. Oh, sebentar.
Ya, maaf ini ada bunyi musik saya jadi mau mau ikut nyanyi. Jadi agak kedistrak. Gimana Bu Tata? Jadi udah semua ya Bu ininya? Iya Bu, jadi satu lagi Bu, saya Ya. mau konfirmasi ulang Bu ya mengenai jabatan apoteker tadi kan ini sebanyak 4 orang sebenarnya yang terampil Bu, hanya 2 orang yang ahli muda. Jadi untuk kedepannya ahli muda ini tidak dapat kami beri untuk jabatan madya Bu ya. Ibu Ya, instalasi farmasinya sama gudang atau gudang farmasinya masih gabung di dalam struktur dinas ya? masih Ya, bergabung ya, Bu. berarti ya maksimal di muda. Baik Bu, terima Ya, kasih. terima kasih ya Bu Tata ya. Ya, Ya, Bu. silakan ini Bu Miftah atau Pak Miftah? Baik, terima kasih Oh, Ibu. Pak Miftah. Ya, silakan Ya, Pak. dari Ketapang Bu, Dinkes Ketapang. Ya, Pak, Bapak ada 2 device nggak Pak? Kok agak berdenging ya suaranya? Sebentar, RSUD kebetulan siap kami matikan dulu. Mhm. Bu Tata boleh di lower hand-nya ya, biar yang lain naik. Oh siap. Bu Tata, saya bilang Bu Tata. Bu Oh, Tata. baik. Oke, Terima ya kasih. makasih. Ya, gimana Pak? Yang pertama mengenai kami kan ada rencana rumah sakit baru. Rumah sakit baru? Tolong dong. Ya, rumah sakit baru. Ini tolong dong. Rumah sakit baru yang kemarin sebetulnya di tahun 2024 Mhm. itu sudah disusun melalui aplikasi Renbud. Iya, Tapi waktu itu SOTK-nya belum ada, maka dikeluarkan, Vaskesnya dikeluarkan. Mhm. Dan di tahun ini SOTK-nya sudah ada. Oke. Hanya kemarin saya konsultasi dengan Bu Betty karena register Pasyankesnya belum ada, Mhm. jadi belum bisa menyusun di aplikasi Renbo. Tapi di 2024 itu sudah menghitungnya di mana ya Pak? Ada dulu, sudah muncul Bu dulu di aplikasi Renbo itu. Sudah muncul di aplikasi Runbook. Iya, Nama Vaskesnya apa ya Pak? nama Coba Vas di chat Pak, di chat Pak. baik. Dulu RSUD Sunday. RSUD. Ya, sebentar. Iya, kalau Kabupaten Yali. RSUD Sunday, tapi sekarang berubah nama, izin Bu. Pak Miftah sebentar. Ini Oh, ada siap. yang konsul dari tim saya, bentar ya. Udah ya Pak, di chat ya, RSUD Sandai. Siap. Bapak kodenya tahu nggak? Ah, lupa Bu. Karena dulu Sebentar. belum dapat register dari Dirjen Yankes belum ada. Jadi kan dulu masih bisa membuatkan kode Pasyankes sendiri dulu. Di SSDMK Bapak udah input orang-orang ya, existingnya. Karena baru, jadi kemarin kan masih kosong Bu, belum Jadi ada kosong ya? orang-orangnya. Bapak dari provinsi apa Iya. Pak? Provinsi apa Pak? Dari Provinsi Kalimantan Barat. Sebentar ya Pak, nggak bisa ya. 22 7. RSUD Sandai Pak, maaf Pak, ini aplikasi kami lagi nggak bisa diakses. Sebentar saya kontak ini dulu ya, sebentar ya.
Bapak provinsi apa tadi Pak? Kalimantan Barat ya Pak? Kalimantan Barat Ibu. Ya Pak, di SISDMK saya lihat sudah ada Pak, Ya. RSUD Sandai. Nah, Ya. terus kemudian Bapak belum ada izin operasional ya? Oh, sudah ada Ya, izin betul. operasional? Belum ada. ada. Belum ada. Terus kemudian ya karena belum ada izin operasi sebentar. Ya, baik Pak Miftah, ini saya sudah apa namanya? Ada dua, satu dikasih ke kita, satu di bawah. Di bawah provinsi berarti kan? Iya. Untuk dikasih ke kabupaten. Oh iya iya. Oh iya. Iya, scanin aja Bu, kirim email. Kirim email. Apa Pak Miftah, jadi saya sudah cek di SISDMK, memang RS Sandai itu sudah ada di SISDMK, dan kalau sudah ada di SISDMK berarti bisa ada di aplikasi Renbud. Tapi ternyata infonya itu belum ada izin operasionalnya gitu ya. Jadi belum punya kode registrasi. Nah, yang ingin ditanyakan oleh Bapak adalah apa Pak? Jadi rencanakan akan beroperasional di 2025 Bu. Oke. Nah, sementara untuk mengurus izin operasional ini kan katanya dari bidang Yankes itu harus sudah ada orang-orangnya. Betul. Jadi bingung kami nih, kan sementara untuk menyusun Renbud itu harus ada register Fasyankes. Sementara untuk mendapatkan register Fasyankes itu harus sudah operasional Oke. dulu. Pertanyaan saya, SOTK-nya udah ada belum? Sudah ada Bu SOTK-nya. Udah ada SOTK-nya. Ya, kalau memang sudah ada SOTK-nya, kalau dari ini Sudah rencananya ada. mau dihitung kebutuhannya itu dalam rangka meredistribusi, kan nggak mungkin pengadaan baru kan Pak? Halo Pak. Izin Bu terputus-putus Bu. Halo Bu, ya izin terputus-putus. Saya ini aja deh. Saya izin off kamera ya. Iya, jadi Bapak Ya. apa namanya sekarang gini sih, sebenarnya karena itu pada saat di SISDMK-nya itu Bapak pakai kodenya kode bukan yang dari registrasi, maka sudah ada di aplikasi Renbud. Nah, ini dimintanya hitungannya itu tenaganya ya, Pak. Kalau dari yang ada dulu digeser ke rumah sakit nggak bisa ya Pak? Izin di situ sebetulnya ada puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap Sandai. Memang posisinya di ibu kota kecamatan dan tidak jauh gitu lah. Cuman kemarin kemarin ya gimana Bu? Halo. Ya Bu, maaf. Ya gimana Pak? Iya. Ya, izin kemarin sudah konsultasi juga dengan Bu Kadis, mohon arahan dari Bu Kadis. Ada baiknya sebetulnya kita susun dulu Renbudnya, nanti betul. seandainya memang bisa, itu harus kita usahakan susun Renbud. Tetapi kalau misalnya mentok nggak bisa di aplikasi Renbud karena nggak bisa, baru kita
coba cari alternatif lain seperti Nah, itu. sekarang gini Pak, tadi ada kasus ya, ada kasus Labkesda seperti itu. Memang sudah masuk di SDMK dengan kode manual yang dibuat. Nah, ternyata dari dari bagian organisasinya tidak mengizinkan Pak. Jadi akhirnya di-delete di SIASN. Nah, sekarang Bapak coba konsul ke bagian ortalanya. Kalau memang dibolehkan bisa, Bapak bisa ngitung di aplikasi Renbot karena kan akun Bapak itu sebenarnya sudah ada di Ya, aplikasi Renbot. Tapi masalah kewenangan dibolehkannya atau enggak karena ini ada yang tadi yang dari kabupaten dari instansi yang lain itu dia belum ada gedungnya, bahkan belum ada gedungnya, belum jadi gitu ya. Nah itu sama bagian organisasinya tidak dibolehkan dan diminta untuk di drop gitu. Nah akhirnya tidak dihitung. Nah kalau Bapak nanti tanya dulu ke organisasinya bisa apa enggak. Ini kan tadi arahannya arahan Kadis ya. Siap. Kadis. Nah nanti dikomunikasikan ke bagian ortalanya kalau memang dibolehkan, udah ada SOTK-nya dan apa Bapak silakan ngitung di aplikasi Renbot. Itu ya Oh, Pak. Oke, baik Bu. Berarti Ya. nanti kami siap konsultasi dengan Ya organisasi dikonsultasi bagian organisasi. Iya. terkait ini. Oke. Kalau informasi dulu sih, ketika memang waktu itu belum ada SOTK-nya memang belum Iya, boleh. Tapi belum ini kan boleh. Sudah ada jadi SOTK-nya. Ya kalau udah, siap. Bapak hitung aja. Soalnya kan nanti kita akan integrasinya itu juga dengan SOTK-nya. Jadi kalau SOTK-nya nggak ada, nanti nggak ada cantolannya gitu loh Pak. Siap. Ya, oke. Ya clear ya Pak Miftah, makasih. Kemudian Lanjut. izin Bu, masih Oh ada lagi Bu. ada lagi. Ya. Iya Ini silakan. terkait dengan tadi sebetulnya hampir sama tapi berbeda ya. Kalau Sambas tadi yang apoteker di dinas itu sudah keluar rekomendasinya. Kalau di kami ini di tahun 2024 memang kami ada existing apoteker di dinas. Iya. Jenjangnya muda. Mm-mm. Tetapi di 2024 itu rekomendasinya tidak keluar. Jadi cafungnya sudah muda, tapi rekomendasinya belum. Ada Bapak gudang farmasinya atau instalasi farmasinya dalam bentuk UPTD ya? Sudah Belum, terpisah belum, dari Bu. dinas. Masih melekat di dinas. Kalau melekat di dinas harusnya bisa Pak keluar. Ya, izin jadi di 2024 tidak keluar, jadi berarti di 2025 ini kami Iya. akan kembali. Iya betul, bikin aja. Ah, Oke Bu, itu aja Bu dari Ya. kami. Terima kasih atas pencerahannya. iya sama-sama Pak. Lanjut dengan Ibu siapa nih yang sudah on cam? Iya, Ibu Antonia, Ibu Oh, Vina. Ibu Antonia, Ibu dari Dinkes Kota Palangkaraya. Ya, silakan Bu. Siap. Ini hanya mau mengkonfirmasi Bu terkait dengan rekomendasi dari pembina Kemenkes untuk tahun 2024. Kami kebetulan belum menerima setelah dari selesai berita acara kemarin. Karena kan untuk dasarnya untuk pengajuan rekom ke Kemenpan kan Bu ya. Iya betul, bukan rekom Iya. kalau iya betul. Ya, Terus terus nanti. Jadi kami belum terima Ibu yang dari Kemenkesnya untuk dasar kami ke Kemenpan. Iya, kami acara Kota Palangkaraya. Udah ini belum? Udah pernah konfirmasi ke Mbak Nisa, Mas Ridwan atau Bu Tari nggak? Ibu pernah nggak? kebetulan kami kemarin kan difasilitasi dengan PIC kami provinsi Mbak Eva, Ibu. Mbak Eva yang dari gitu. provinsi. Nah, iya. Sebentar, saya cek dulu ya ke teman-teman ya. Iya. Kota Palangkaraya ya. Kebetulan ada kemarin keluar rekomenpan itu ternyata yang tahun 2022 Ibu. Dasar anunya ketenagaannya. Sehingga jauh dari perhitungan yang 2024. Karena mereka pakai yang 2022 dulu katanya ternyata. Kota Palangkaraya ya. Siap. Jadi dasar ternyata. Jadi itu makanya kalau ada rekom itu kan ada gunanya. Apa tuh? Itu berarti yang dari dokter sini ya Pak? Bu, nanti Ibu ini lagi ya Bu, ada lagi nggak Bu yang mau ditanyain Bu? Siap, tidak ada. Kalau nggak ada, ini dulu ya Bu, saya pending dulu karena ini masih saya konsultasikan ke teman-teman PIC, apakah sudah sudah diproses belum siap. untuk rekomnya, gitu ya. Nanti Ibu nggak apa-apa stay aja di sini, nanti saya WA atau chat kalau sudah ada kabar dari teman-teman saya. Terima kasih ya Bu, Bu Antonia. Ya, silakan. Ya, silakan dari
Sulsel Dinkes Kabupaten apa ya? Bone. Bone ya, Pak Tama atau Bu Tama? Ya, izin Bu, Iya, Bu silakan. Tama Bu. Bu, ini saya cuma mau konfirmasi Aduh, kok kecil saja. banget ya? Udah besar Bu? Tadu sebentar. Saya yang agak-agak ini. Ya, coba deh, Bu Tama. Ya Bu. Ya, ya. Ya, Bu, silakan Bu. Udah, Bu. Halo, Bu Tama. Halo, Bu. Halo, Bu Tama. Koneksi saya nggak bagus kah? Halo, halo. Bu Tama masih, nah ya, silakan Bu. Halo Bu. Ya, 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 kedengeran. Silakan Bu. Halo, Bu Tama. Ya, halo, Bu Tama. Halo, Bu. Halo, Bu Tama. Bu, halo, Bu. Iya Bu. Ya, ya, gimana, Bu? Ya Bu, ini saya cuma mau konfirmasi saja. Kebetulan saya Bu dari RSUD Tipe B di Kabupaten Bone Bu, cuma mau konfirmasi. Kebetulan kami kan di rumah sakit kami ada dokter umum yang jabatannya itu sudah ahli utama. Sedangkan tadi kan yang dikonfirmasi kalau ahli utama itu kan dokter umum sudah tidak ada lagi ahli utama. Ya. Yang saya tanyakan, ini nanti posisi yang dokter umum kami yang ahli utama, apakah kami hapus di dalam existing itu atau bagaimana ya Bu? Dia BZT-nya artinya dia udah ada SK presidennya untuk diangkat menjadi udah. Ya kalau Ya. udah ada dibikinin aja Bu petanya Bu. Itu kan termasuk yang relaksasi dari instansi pembina yang kami sampaikan kemarin pada saat pembahasan mekanisme verbal ya. Ya. Iya Bu. Ya Bu. Tapi sekarang gini, tapi dikonsultasin juga ya di bagian BKD atau ortalannya. Apakah mau direposisikan? Soalnya itu udah di rumah sakit ya, mau dipindahin kemana lagi? Itu. Jadi kalau kami selaku instansi pembina masih merekomendasikan kalau yang sudah ada BZ-nya. Tetapi penetapan formasinya di ACC oleh Menpan atau tidak itu di luar kewenangan kami, gitu ya Bu? Oh ya, makasih Ya. banyak Bu. Bu, kami boleh minta tidak Bu regulasi yang Nah, kalau ditanya regulasi itu kita nggak ada yang secara tertulis nggak ada, tetapi berdasarkan analisis dari tim pembina Jafung Kesehatan dari tusi masing-masing vaskes dikaitkan dengan kompetensi tenaga, leveling kompetensinya, gitu ya Bu? Oh ya, jadi Bu itu sudah baku ya Bu, yang artinya yang di utama itu hanya spesialis sama subspesialis ya Bu? Iya, betul. Oh. Karena kan itu Jafung dokter itu termasuk di dalamnya untuk subjabatan dokter spesialis dan subspesialis. Jadi kalau untuk muda kompetensinya itu tidak sekompleks spesialis atau subspesialis, gitu ya Bu? Sama dengan tenaga kesehatan lainnya artinya ya Bu ya? Tenaga kesehatan lainnya kalau di rumah sakit kita masih rumah sakit tipe B kan ya Bu? Kita Ya, masih tipe B. mengakomodir sampai madya karena kalau utama itu kewenangannya ada di Menpan dan saat ini Menpan masih membatasi. Kami masih minta ke Menpan supaya yang spesialis dan subspesialis ini bisa di ACC formasinya untuk yang utama, itu pun masih belum dijanjikan. Gitu ya Bu? Ya, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan dari Wajo. Bu Tama apa Bu Tata sih? Bu Tama, boleh ya di lower hand ya, biar yang lain bisa naik. Silakan, Wajo. Mohon izin Bu. Ya, silakan Pak. Dengan Yang ingin Pak kami Ese. Pak Baso ini cuma akun Bese. Oh, Ini gitu. kami dari BKPSDM nama Baso Hermawan. Terkait tadi berita acara Iya, yang betul. sudah dikonsultasikan dengan tim teknis tadi.
Ini kami ingin mengusulkan tadi di poin 4 kalau tidak salah, poin 3 itu ada keterangan tambahan. Apakah bisa kami meminta untuk penguatannya, narasinya di situ bukan keterangan tambahan tapi menjadi rekomendasi atau tindak lanjut di Apa? form berita acara tadi, Bu. Apa ini tambahan apa, Pak? Informasi tambahan terkait apa, Begini, Pak? Bu. Terkait tadi dengan format berita acara yang kami sudah konsultasikan dengan tim teknis di breakdown yang lain tadi, itu ada item di poin 3 itu terkait dengan keterangan tambahan yang contoh misalnya isinya seperti ini, ABK Madya di Puskesmas harap di take down. Nah, itu kami minta untuk kami usul untuk bisakah diganti narasinya menjadi rekomendasi. Keterangan tambahan itu diganti dengan rekomendasi sehingga ada penguatan di kami di daerah untuk menindaklanjutinya. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, karena berita acara yang di sini Kemudian ya, saya jawab satu-satu aja ya, Pak, biar karena saya nggak pegang catatan. Jadi kalau yang terkait dengan berita acara yang di sini itu adalah hanya berita acara pegangan kami gitu ya terhadap teman-teman yang DES ini, apa yang harus ditindaklanjuti, bukan menjadi berita acara yang nantinya keluar menjadi rekomendasi. Karena kalau yang berita acara untuk rekomendasi itu kan yang keluar dari aplikasi ya, Pak, gitu. Jadi jadi itu hanya semacam catatan dari teman-teman DES, makanya kita tidak membuat format yang baku untuk narasinya, dan itu juga nanti hanya dipegang dari instansi dan kami hanya sebagai catatan bahwa yang harus ditindaklanjuti oleh instansi itu adalah itu. Jadi sifatnya bukan rekomendasi yang nanti harus ditindaklanjuti, misalnya untuk disampaikan di Menpan atau apa, itu bukan berita acara yang itu. Terus kemudian format yang rekomendasi dari instansi pembina gitu ya, itu adalah yang nantinya diteruskan untuk ke Menpan RB itu adalah bukan yang itu gitu ya. Ada format yang tersendiri yang biasa kami sampaikan. Jadi yang sekarang berita acara itu hanya sebagai istilahnya catatan baik dari yang DES sama yang di DES gitu. Itu sih Pak yang bisa kami komentari terkait dengan berita acara yang ditandatangani hari ini. Oke, Bu, mau izin Bu untuk yang kedua kalinya, mungkin terkait ini yang pembatasan terkait dengan jenjang yang tertinggi di Vaskes pertama. Kenapa kami meminta untuk itu di berita acara itu diganti dengan narasinya? Karena sebenarnya begini, kami di daerah Kelabakang menghadapi pertanyaan teman-teman yang meminta aturan terkait dengan JF jenjang tertinggi ini di puskesmas misalnya. Nah, yang utamanya yang Madya itu. Makanya kami sebenarnya minta adakah regulasi yang dapat kami jadi saya dapatkan udah dari menjelaskan. Iya. Pak, maaf ya Pak, jadi saya potong karena pertanyaan Bapak itu tadi sudah saya jelaskan juga, entah tadi Bapak sudah join di room atau tidak. Jadi kalau terkait dengan regulasi yang letter luck itu tidak ada. Ini berdasarkan analisis kami selaku instansi pembina JF Kesehatan yang menyatakan bahwa berdasarkan tugas per tugas dari masing-masing JF tersebut dan tusi dari FKTP gitu ya, karena FKTP ini kan pembahasan kelembagaannya, organisasinya itu rekomendasinya dari OSDM juga untuk tugas per tugas yang ada di puskesmas. Nah itu yang dibutuhkan jenjangnya itu hanya sampai dengan muda, gitu ya Pak. Nah kalau misalkan teman-teman itu semuanya mengkomplain gitu ya, katakan saja bahwa surat rekomendasi itu tidak keluar dari instansi pembina, gitu Pak. Karena kami juga tanya ke Menpan dan BKD, mereka juga tidak ada tuh regulasi yang mengatur apakah sekarang di moratorium atau tidak. Karena itu sifatnya itu adalah tergantung dengan yang fleksibilitas tadi. Bisa aja nanti ada perubahan gitu kan. Jadi sifatnya itu adalah kewenangan dari instansi pembina memberikan rekomendasi atau tidak. Gitu ya Pak. Ya syukur nanti kalau misalkan kami komunikasikan dengan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, nanti misalkan dia ada surat edaran, ya kami persilakan dengan terbitnya kamus kompetensi itu. Nah, karena dari kamus kompetensi itu nanti akan disusun KUK, kerangka unjuk kerjanya.
Tapi saat ini memang belum selesai. Tetapi ini kan kita menyusun peta ini sampai dengan ya kalau tidak ada perubahan organisasi atau layanan kan harusnya bisa sampai 5 tahun ke depan. Nah ini kami mengantisipasi. Dengan masa peralihan ini kami masih memberlakukan relaksasi. Artinya yang BZT-nya sudah ada walaupun akhirnya kita tidak ada efisiensi kerjanya ya. Karena artinya gini, belanja pegawainya itu terkuras 30% itu bukan karena jumlahnya yang memenuhi vaskes, tapi ternyata karena beban pemberian atau tunjangan kinerjanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi sebenarnya kami juga concern-nya ke situ. Kenapa? Karena berdasarkan hasil evaluasi kami banyak non ASN yang tidak bisa diangkat menjadi P3K karena belanja pegawainya sudah 30%. Begitu kami analisis bukan karena jumlah pegawainya yang banyak, tapi banyak tenaga-tenaga itu yang jenjangnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Makanya kami sebenarnya dalam hal ini instansi pembina juga membantu pemerintah daerah ini dalam rangka melakukan efisiensi gitu ya terhadap kinerja dari masing-masing vaskes. Gitu ya Pak, supaya nanti 2027 30%-nya itu masih bisa terkontrol. Gitu Pak. Satu harapan kami. Mudah-mudahan perencanaan tenaga kesehatan bisa mengajukan semacam pengajuan untuk surat edaran dari Binwas Bu untuk kami. Ya nanti kami sampaikan ya ke teman-teman di Binwas. Ya baik, makasih Pak. Pak siapa Pak? Pak Wajo aja saya panggil Pak Baso. 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 Siap. Ya. Oke, udah ya cukup ya Pak Baso ya. Ya sama-sama. Ya, Bapak Ibu tidak ada yang resen. Kalau tidak ada yang resen, saya izin istirahat dulu ya. Bagian organisasi atau langsung dari Kemenkes? Enggak, kalau dari Kemenkes enggak. Tapi dari instansi daerah saya nggak tahu tuh yang mengajukan dari BKD atau dari Ortala. Kayaknya sih dari BKD ya, penetapan formasi. Coba nanti Bapak konsul deh ke Ortalanya atau BKD. Atau di sini ada yang, ini ada dari bagian organisasi atau dari BKPSDM, ada yang bisa menyampaikan yang mengusulkan permohonan penetapan formasi untuk kenaikan jenjang itu BKD atau organisasi. Yang saya ngelihat ada bagian organisasi Kabupaten Kota Waringin Barat atau BKPSDM Kabupaten Jeneponto. Bisa kasih masukan atau informasi? Apalagi sholat Jumat. Ya nanti Bapak dikonsultasikan saja ya Pak ke organisasi atau BKPSDM. Tapi tahunya dari instansi daerah. Instansi daerahnya itu orangnya siapa saya nggak tahu. Apakah OPD-nya apa? Apakah dari Setda-nya ataukah dari, kalau Menpan sih biasanya dari Setda ya. Karena dia maksudnya dari PPK, dari ini kepala dari bupatinya. BKPSDM berarti. Nah, itu nggak tahu. Bupatinya itu kan di bawahnya ada Setda, ada BKPSDM juga. Ya, silakan. Dari BKPSDM Kota Bontang. Nah, iya silakan. Kalau dulu memang BKPSDM Bu yang mengajukan, namun sejak tahun ini itu sudah di bagian organisasi. Oh, oke. Berarti dari Setda ya? Iya, dari Setda Bu. Terima kasih. Ya, Setda. Karena suratnya itu harus dari Kepala PPK, setahu saya. Tetapi kan proses ke kepala daerah itu saya nggak tahu apakah BKD yang berproses atau organisasi yang berproses. Jadi ternyata mulai tahun ini dari bagian organisasi. Terima kasih. Ini Ibu Saipul apa Bapak Saipul? Izin Bu, masih ada? Ya, silakan Pak Sugianto. Terkait itu kita kan sebetulnya kan rekom dari Kemenkes itu kan sudah lama itu kan dari bulan Maret waktu itu. Yeah. Nah sekarang dari periode Maret itu sampai saat ini kan kita jadi yang mau naik jenjang seperti tadi yang direkomendasi bahwa di Dinas Kesehatan itu kan ada kefarmasian sehingga mereka nggak bisa naik jenjang, nggak bisa karena formasinya 0 di situ. Selain itu belum ada ketetapan Menpan gitu, jadi kita agak menghambat gitu di proses itu. Ya itu di luar kewenangan saya ya Pak, pertanyaannya ya Pak, saya nggak bisa bantu jawab. Karena kemudian itu ada lagi ternyata di beberapa UPT ataupun OPD lain di teknis itu mereka ada memiliki tenaga kesehatan juga. Dan di syarat peta kan harus ada rekom dari
Kemenkes ya. Ya, betul. Nah, itu ada kemarin usulan dari Dinas DP3KB, itu ada psikolog klinis gitu. Itu gimana cara pengusulannya Bu ya? Iya, nanti dia nggak punya kliniknya ya, Pak? Nggak punya. Soalnya kalau yang bisa masuk di aplikasi Renbook itu adalah kaitannya yang Vaskes, yang terhitung sebagai Vaskes. Kenapa? Karena kalau tenaga kesehatan itu, Bapak tahu sendiri kan, kalau kerja kita harus pakai SIP, license. Iya. Nah, untuk pengurusan SIP itu harus ada Vaskes yang dimana dia tempat lokasi berpraktek. Nah, kemarin kalau misalkan lokasinya di apa istilahnya OPD lain gitu ya, kami Ya. sarankan untuk dibuatkan klinik. Tapi kalau memang jumlahnya nggak banyak, kami sarankan untuk praktek mandiri. Nah, nanti kami konsultasikan juga ya dengan unit organisasi lain di Kemkes, apakah untuk psikolog klinis ini bisa praktek mandiri. Kalau dia bisa praktek mandiri, silakan dibuat izin nakes itu untuk praktek mandiri. Nanti berada posisinya di bawah OPD tersebut supaya nanti bisa juga masuk ke dalam SI-SDMK untuk selanjutnya dihitung kebutuhannya di Renbook. Ya, betul. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Sama Pak. Silakan dari Katim. Ya, dari mana? Ya. Ibu, terakhir Ya. mungkin Bu, Ya. mungkin ya, konfirmasi tadi untuk kampus tadi masih bisa difasilitasi untuk jenjang madya ya Bu? Ya, kalau saya kan gini ya Pak, jadi kita tuh Kementerian Kesehatan tuh selaku instansi pembina. Kita itu punya concern juga terkait dengan permasalahan di daerah, permasalahan pembatasan belanja pegawai 30% di 2027. Kami membatasinya itu untuk level madya di puskesmas itu dibatasi karena itu supaya teman-teman yang non ASN ini masih punya slot belanja pegawainya untuk diangkat gitu menjadi P3. Untuk puskesmas relaksasi dari, maksudnya artinya dari instansi pembina dalam hal ini teman-teman di Binwas menyatakan kalau kepala puskesmas itu masih boleh disiapkan petanya untuk madya. Tapi kalau saran kami, kalau Bapak sudah ada bezetting madya, dia aja yang dikasih tugas tambahan untuk menjadi kepala puskesmas. Cuma kan memang nggak mudah juga ya, untuk menjadi kepala puskesmas. Bisa jadi orang yang sudah menduduki jabatan atau jenjang ahli madya tidak ada kompetensi untuk menjadi kepala puskesmas. Tapi kalau memang yang bersangkutan ada kompetensi itu, kami sarankan jangan dibuatkan petanya, tetapi menambahkan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas pada JF madya yang sudah ada. Gitu ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dari Kaltim Kota Bontang ya. Bu Saipul apa Pak Saipul? Akun Saipul deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nurliah Bu dari BKPSDM Kota Bontang. Mungkin Bu bertanya, ada beberapa pertanyaan. Mau satu persatu atau langsung semua? Satu-satu ya, saya nggak pegang pulpen. Satu-satu ya. Ya. Berapa pertanyaan Bu? Yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4. 4 ya, jadi jangan Yang terakhir, nanti nggak terakhir. Oke. Ya. Terkait dengan jenjang utama Bu, kami itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes untuk jenjang utama di RSUD. Untuk dokter spesialis ya Bu, ada 2 sudah ACC dari Kemenkes. Kami mengajukan ke Menpan, ditolak Bu, tidak keluar rekomnya. Kemudian kami konsultasi, informasinya itu agar menyampaikan urgensi diadakannya utama di daerah. Kami sudah mengajukan urgensi, tapi sampai sekarang itu belum keluar juga Bu rekom dari Menpan. Sementara UKOM dokter ini sebentar lagi habis Bu. Nah, kami diceritakan sebesar apa perjuangan mereka untuk mendapatkan UKOM tersebut Bu. Ini dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis paru, satunya gigi ya. Spesialis gigi Bu, 1. Boleh nggak saya saran? Ya Bu. Ya, kepala atau wali kotanya audiensi ke Menpan. Langsung ke Menpan. Jadi beberapa informasi yang kami terima ada instansi, ini sih, saya nggak tahu ya apakah ada privilege, apa karena dia merupakan daerah khusus.
PKI itu bisa keluar utamanya itu karena PJ gubernurnya langsung paparan di hadapan Menpan. Urgensi kenapa masih diperlukan utama, dan itu dia hanya keluar 2. Oh gitu. Tetapi itu karena memang memberikan justifikasinya langsung dari PJ gubernurnya kepada Menpan. Karena kebijakannya itu, moratoriumnya itu adalah dari menterinya gitu. Nah, makanya karena ini di luar kewenangan kami ya, di luar kewenangan kami. Kalau dari rekomendasi saya sudah sampaikan selaku instansi pembina, karena kami tahu kebutuhan akan spesialis itu masih banyak dan suplainya juga terbatas. Kami berharap dengan kita memberikan rekomendasi sampai dengan jenjang utama, itu memperpanjang batas usia pensiun. Jadi kita masih punya cukup waktu untuk meningkatkan suplai dokter spesialis. Tetapi balik lagi, kewenangan penetapan adanya di Menpan. Kami di instansi pembina juga sudah menyampaikan concern ini ke Menpan. Tapi balik lagi, keputusannya itu apakah di ACC atau tidak, itu adanya di benchmarking dari instansi yang ternyata ada keluar kebutuhan utama dan itu di ACC oleh PAN, karena pada saat penyampaian kebutuhan usulannya itu langsung dipaparkan oleh PJ gubernurnya kepada Menteri PAN-RB. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih informasinya. Yang kedua, Bu, terkait dengan kebutuhan media tadi dibolehkan untuk yang existing dan untuk kepala puskesmas saja Ya. ya, Ini Bu, ya. tapi dikembalikan Jadi, lagi ya, Bu ya. Saya kembalikan lagi nih ke instansi sama BKD. Kalau kami dari dari instansi pembina, rekomnya masih kami relaksasi karena masa peralihan gitu. Tapi ada beberapa instansi yang memang enggak, Bu, kita tetap kita nolkan gitu karena kita mau melakukan penataan entah redistribusi atau apa gitu ya. Itu kami dukung sepenuhnya. Jadi bukan sesuatu hal yang wajib yang BZT-nya ada, harus ada petanya gitu. Karena kami melakukan relaksasi itu karena beberapa keluhan yang ada, mereka yang sudah menduduki jabatan tersebut tapi petanya dihilangkan, akhirnya tidak memperoleh tungki. Makanya jadi kita relaksasi. Nah sekarang kami kembalikan ke Kota Bontang. Apakah dengan dienolkan gitu ya sesuai dengan tusi dari puskesmas itu akan berdampak ke nakes. Kalau berdampak gitu ya masih mau disiapkan petanya, bisa kita kasih rekomendasi. Gitu, Bu. Baik, Bu. Berarti yang untuk media khusus kampus ini tidak bisa diisi yang lainnya, Bu, ya? Dia saja karena kalau saya tadi kan saya sampaikan, kalau udah ada yang madya di sana, udah yang madyanya aja yang dikasih tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Dalam tanda kutip ya, ini saya karena direkam ya, saya takut nanti di-share kemana-mana. Kita eksploitasi, Bu, si madyanya itu, Bu. Kami itu di pusat jungkir balik, Bu, ngurusin untuk memberikan rekomendasi ya, penataan JF, pengadaan ASN, advokasi seluruhnya segala macam. Madya kita cuma 5, Bu. Gitu. Kita emang benar-benar dituntut outputnya selaku madya itu adalah kajian atau analisis. Nah, untuk di puskesmas ini kan tidak memerlukan kajian sampai analisis yang dalam, lebih banyak ke layanan. Nah, untuk puskesmas, dia karena tugas tambahannya juga cukup berat, berarti boleh madya. Nah, saran kami, yang sudah kadung-kadung bezetting madya ini sudah ada, gitu kan. Dia kan mau nggak mau dibikinin petanya. Nah, berarti kita tambahkan saja tugasnya dia sebagai kepala puskesmas. Tapi kalau memang ternyata ya kita tahu lah ya, beberapa madya itu diangkat karena tuntutan dia sudah waktunya naik jenjang gitu, akhirnya mungkin tidak ada kompetensi untuk memimpin. Ya kalau memang demikian, kita bolehkan satu puskesmas untuk kepala puskesmas. Ya, Bu. Baik, izin yang ketiga untuk pengajuan uji kompetensi, apakah harus ada rekomendasi Menpan dulu, Bu? Saya jelaskan ya, Bu, bukan rekomenpan. Rekom itu dari instansi pembina. Kita hanya merekomendasikan. Kalau Menpan itu udah penetapan formasi.
Ya, jadi harus ada Bu, harus ada penetapan formasinya. Jadi yang bersangkutan bisa direkomendasikan untuk mengikuti UKOM kalau formasinya ada. Kenapa? Karena tadi seperti tadi udah UKOM, nggak ada formasi, jadi ngejar-ngejar. Padahal secara organisasi jenjang itu nggak dibutuhkan gitu. Itu ya Bu, jangan dibalik. Jadi formasinya ditetapkan dulu, nanti baru orangnya oh ada nih yang potensi dia untuk bisa naik jenjang. Silakan dikasih kesempatan untuk ikut ujian. Ya. Izin Yang terakhir, informasi Bu. sedikit. ada Izin lagi. sedikit Bu, Ya. yang masalah tidak ada kebutuhan namun bisa naik pangkat 1 kali. Jadi naik pangkat ke 4A tapi tidak naik jenjang. Jadi seperti itu dulu. Jadi Perkara gimana ini. jadi? Jadi Naik, makanya dia. iya, dari 3D ke 4A bisa, tapi tidak naik jenjang Bu, karena kebutuhannya sudah terpenuhi itu. Terus yang keempat Bu, terkait dengan P3K, kebetulan kami sudah membuka formasi lowongan untuk P3K periode kedua. Itu informasinya bisa mendaftar ya Bu ya? Bisa. Di periode kedua bisa. Sementara kan kemarin tidak masuk dalam pendataan database waktu di tahun 2021. Bisa selama dia punya surat keterangan pengalaman kerja dari instansi dia bekerja. Ya. Ya, yang kedua, jika yang bersangkutan lolos bisa menjadi P3K. Wah, ini 4A 4B ya. Oh ya. Yang kedua Bu, jika yang bersangkutan tidak lulus sebagai P3K, apakah kami tetap BKPSDM tetap mempertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu atau dikembalikan ke BLUT kembali Bu? Kalau dari regulasi yang 349-nya itu yang bisa dipertimbangkan oleh PPK untuk diusulkan ke Menpan menjadi P3K paruh waktu adalah yang telah menyelesaikan seleksi, artinya dinyatakan lulus ya. Sampai dinyatakan lulus itu yang bisa itu juga kalimatnya dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya, gitu ya Bu. Jadi dia harus lulus ya, dulu. Bu? Bisa. Pokoknya surat keterangannya ya Bu, surat keterangan pengalaman kerja dari instansinya ya Bu. Iya siap. Ya. Iya. Ada 4C-nya, ada? Nggak ada Bu, nggak ada. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Naning ya dari Takalar. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bu. Iya mohon izin Bu, jadi tadi pagi sudah des Bu sama Pak Emil. Kemudian kami sampaikan bahwasanya di kami Kabupaten Takalar itu kami ada 4 rumah sakit. Nah salah satu dari 4 itu kami tidak menghitung kebutuhan Bu. Kenapa? Nah, pertimbangannya kami Bu bersama dengan bagian Ortala dan juga BKD-nya kami karena rumah sakit tersebut belum mempunyai SOTK-nya Bu. Nah, ini juga ya yang kemarin kami sempat sampaikan ke Ibu juga bahwasanya yang kami herankan juga kami belum pernah menghitung kebutuhan, tetapi pada saat muncul di prioritas saat tempo hari Bu. Oke. Ya, tapi bangunannya udah ada? Sudah operasional belum? Sudah Bu sebenarnya. Sudah operasional, sudah memberikan layanan? Siap Bu, Ya, betul. jadi rekomendasi kita untuk kebutuhan prioritas itu dikaitkan dengan, jadi kita melakukan mapping Bu, pemetaan terhadap seluruh RSUD milik pemerintah daerah dan milik pemerintah daerah. Seluruh RSUD-nya kita petakan, standar minimalnya itu adalah 7 dokter spesialis. Nah itu berbeda dengan hitungan yang diaplikasikan Bu. Ini hitungannya top down gitu ya Bu ya, dari Kementerian Kesehatan ya berdasarkan SKM. Karena itu yang rumah sakit tadi yang satu itu masuk di dalam yang harus dipenuhi 7 dokter spesialisnya. Standar minimal. Betul, standar minimal. Karena dia sudah hitungan layanan. Itu Bu, itu yang Siap, dasar Bu. kami untuk merekomendasikan supaya seluruh rumah sakit yang sudah layanan, rumah sakit daerah, itu kelasnya apa tadi? D ya Bu? Apa C? D. D Bu, rumah D, sakit ya, itu. Galesong namanya, siap Bu. Ya, itu harus dipenuhi. Siap Bu. Nah misalkan kami Bu, nah kemarin itu kan saat muncul di informasi, nah bagian dari pengadaannya kami dalam hal ini BKD tidak berani Bu untuk memenuhi usulan karena belum mintaan ada dari SOTK. usulan iya Bu, Ya, udah. karena katanya iya seperti itu Belum Bu. ada Nah SOTK. apakah kami
Iya, nah apakah karena tadi Pak Emil sampaikan kami diminta untuk tetap menghitung atau seperti apa, Bu? Nah, sekarang gini, dibalikan ke itu yang tadi menyampaikan BKD ya. Kalau bagian organisasi Kan permasalahan dia sama, belum ada SOTK-nya kenapa ya? sama Alasannya Bu, apa? karena ketika ada beberapa hal memang karena sementara berproses mereka nih rumah sakit Galesongnya Bu, tapi ada memang hal-hal yang dipersyaratkan oleh bagian Ortala belum bisa dipenuhi Bu. Jadi memang ada sesuatu hal yang memang belum boleh dari pihak Ortala maupun BKD. Diselesaikan saja Bu dulu permasalahan itu, karena gini ya, rumah Ya, sakit Bu. ini kan dia sudah memberikan layanan, gitu kan. Untuk memberikan layanan itu kan harusnya dia juga ada izin operasional. Untuk mendapatkan izin Ya, Bu. operasional salah satunya itu persyaratannya adalah sudah ada SOTK kalau saya nggak salah ya. Gitu. Jadi untuk mengamankan semua gitu ya, itu proses itu dilengkapi dulu. Kalau memang arahan dari Ortala dan BKD itu jangan dimasukkan dulu penghitungannya, ya berarti di drop dulu Bu. Cuma jadi konsekuensinya existing nakesnya itu jadi tidak terdaftar. Dan kalau mereka juga misalkan masih yang terampil mau naik ke jenjang berikutnya atau yang ahli pertama muda gitu, atau itu jadi terhambat karena petanya belum dibuatkan. Kenapa kami sampaikan SOTK-nya itu harus ada dulu? Karena kan kita sudah interoperability dengan SIASN. SIASN ini kemarin diminta untuk dilengkapi SOTK-nya, terus kemudian termasuk update mapping jabatannya berdasarkan aplikasi dari instansi pembina, dalam hal ini aplikasi Renbook. Nah nanti setelah SOTK-nya itu disusun di SIASN, kemudian update mappingnya ditarik dari aplikasi Renbook, nanti dari aplikasi Renbook akan menarik semua SOTK-nya, karena kalau di Renbook itu kan basisnya itu akunnya itu per Fasiankes ya, sementara SIASN itu dimulai dari SOTK yang ada di strukturnya masing-masing instansi. Kita akan mensinkronkan antara SIASN dan Renbook. SIASN nanti SOTK-nya, nanti supply peta per japungannya itu dari aplikasi Renbook. Jadi nanti yang saat ini diimport di SIASN itu memang kebutuhan 2024, itu tujuannya untuk membuat rumahnya. Nanti kita tarik di aplikasi Renbook, nanti si masing-masing vaskes itu akan di tagging masuknya SOTK yang mana, kemudian diupdate untuk hitungan 2025, nanti kita kembalikan lagi ke SIASN. Karena itu vaskes-vaskes yang ada harus tahu di mana SOTK-nya, karena kalau tidak nanti proses tagging itu nggak bisa. Itu ya. Jadi walaupun sudah ada di aplikasi Renbook, sekarang harus dilengkapi dengan SOTK. Kalau SOTK-nya ada bisa di taggingin, tapi kalau tidak ada ya mau nggak mau, jadi jangan di verif statusnya itu. Ketika Ibu melakukan verif, dikeluarkan dulu dari verifikasi sampai proses di internalnya selesai. Oke, gitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Yes. Terima kasih Bu. Ini nggak ada yang raise hand lagi ya. Kalau nggak ada saya izin sholat dan istirahat dulu ya. Sholat dan nanti kita lanjut jam 1:30. Bapak Ibu yang pertanyaannya serupa, saya nggak akan merespon lagi ya. Jadi sampaikan saja rekomendasi dari instansi pembinanya tidak keluar. Kami bentuknya itu adalah kami lakukan analisis terkait dengan kompetensi JF masing-masing dikaitkan dengan tusi vaskesnya. Gitu ya Bu. Untuk jenjang utama memang sudah ada kebijakan dari Menpannya, arahnya itu moratorium. Tetapi untuk yang spesialis dan subspesialis ini kami sedang usahakan ke Menpan supaya itu masih tetap dibolehkan karena kita masih kekurangan banyak. Gitu ya Bu. Jadi supaya bisa masa usia pensiunnya tuh jauh. Nah terus kembali lagi untuk Nadia itu dia itu kompetensinya tuh harus sampai memberikan rekomendasi dari hasil analisisnya Bu. Jadi tidak hanya memberikan layanan. Kalau hanya memberikan layanan itu terampil dan ahli pertama atau muda itu udah cukup. Gitu ya Bu. Gitu karena kami di pusat pun gitu ya, di satu direktorat kami Madianya itu juga cuma 5 karena memang kebutuhan untuk melakukan analisis. Dan itu ya itu tidak sebanyak yang lain.
Ya. Jadi Bu, kalau iya, ditanya iya. regulasinya sampai saat ini kita yang kita lakukan itu adalah lakukan analisis kajian dari instansi pembina. Gitu. Iya, Jadi tidak oke. ada Siap, hitam Bu. di atas putih ya. Putih. Bapak Oh, Ibu, iya, iya, kalau Bu, iya. pertanyaannya serupa saya udah jawab ya. Iya. Ya. Makasih Ya, Bu Nurlina. Ada Bu, lagi. jadi kami kan ada tadi perbaikan jadi Halo Bu. iya Bu, iya. Iya Bu ya. Bu, jadi nanti perbaikan rambutnya kapan kami dikembalikan ke posisi tim verifikasi Bu? Iya, jadi ini nanti tindak Halo? lanjutnya. Ya, halo. Suara saya terdengar tidak? Suara saya nggak kedengar. Saya Iya, izin off cam terdengar ya. Bu. Oh, Supaya terdengar. kami bisa, ya. Ya. Iya. Ya, jadi Iya. untuk saat ini aplikasi Renbooknya itu masih kita tutup. Nanti Maintenance, hasil iya. ya maintenance. Jadi nanti hasil dari verifikasi ini akan kita sampaikan surat ke 3 OPD di masing-masing instansi untuk tindak Iya, lanjutnya. iya. Iya, Nanti siap kalau Bu. misalkan aplikasi sudah siap di tanggal 11 nanti kita buka untuk perbaikan. Jadi Bapak Ibu menindaklanjuti sesuai dengan Berita yang acara. tadi sudah di feedbackkan. Sebenarnya Iya. berita acaranya itu hanya berita acara terkait dengan apa yang disepakati di pertemuan ini. Bukan berita acara yang mengikat itu akan menjadi rekomendasi ke Menpan atau ke yang lainnya gitu. Itu bukan. Jadi hanya sebagai output dari kegiatan kita. Iya. Gitu ya. Jadi Iya. gitu Bu, nanti insya Allah di tanggal 11 kita buka, Bapak Ibu menindaklanjutinya Iya, oke. aplikasi Renbook sesuai dengan feedback kita hari ini. Makasih Bu Nurlina. Ya, silakan. Iya, siap Bu. Ya, terima kasih Ya, banyak Bu. Terima ya, kasih. sama-sama. Salam dari Sulawesi Selatan. Iya, kasih Bu. Ya, silakan Kasih, Bu. di raise hand dulu ya. Jadi saya bisa memilah mana yang duluan. Ya, biar nggak berebutan ngomong, coba di raise hand dulu Bapak Ibu. Jadi nanti saya panggil satu persatu. Ya, dari Pak Srianto, silakan dari Kubu Raya. Terima kasih Bu Vina. Suara saya izin Bu, kedengaran Bu? Ya, terdengar dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Tadi udah live dari break room, jadi diarahkan untuk ruang konsultasi Bu. Ya. Jadi tadi mungkin ada permasalahan mungkin yang ingin kami konsultasikan. Yang pertama Bu, terkait dengan untuk jabatan teknik kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Nah, jadi untuk rekomendasi sebelumnya di tahun 2024 itu kami semua tuh tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatannya. Sedangkan kami di Kabupaten Kubu Raya ini belum mempunyai IFK, jadi masih gabung dengan Dinas Kesehatan. Jadi berdasarkan dari pertemuan yang kemarin sebelumnya, kalau untuk yang Dinas Kesehatan yang belum mempunyai IFK masih bisa difasilitasi. Iya, betul. Tapi ternyata outputnya kemarin di rekomendasi terakhir untuk yang di Dinas kami ditolak semuanya Bu. Ya. Untuk yang tahun ini tetap kita usulkan. Nah, jadi nanti ini apakah sama nanti ini atau mungkin ada perubahan? Perubahan Pak. Yang pertama Sesuai. Bu, informasi Ya. Bu. Iya. Silakan Bapak hitung perbaikannya di 2025 nanti usulan alasan atau justifikasi usulan perubahan itu untuk memperbaiki hitungan asisten apoteker ya di Dinas Kesehatan Kubu Raya karena belum ada IFK gitu ya, instalasi farmasi ya atau PTD yang terpisah dari Dinas Kesehatan. Jadi mengajukan usulan perbaikan jadi supaya kami terbaca di pusat bahwa alasan adanya apoteker dan asisten apoteker di dinas itu karena belum ada PTD-nya. Gitu ya Pak. Kemudian Bu, mungkin masih menyambung dengan masalah yang sama Bu terkait dengan penetapan formasinya. Jadi untuk kami di Kubu Raya ini sampai sekarang masih belum keluar penetapan formasi yang dari BKN-nya. Dari Menpan Pak, Dari Menpan-nya, dari Menpan-nya. Jadi nanti untuk usulannya nih, apakah nanti memakai rekomendasi yang baru Bu? Iya pakai rekomendasi yang baru. Bapak udah ngusulin yang 2024-nya udah diusulin ke Menpan belum? Sudah Bu, sudah melalui BKD Bu. Kalau misalkan sudah, coba dicek ya.
Karena gini, nanti Bu Dewi itu kemarin menyampaikan, Dewi Menpan, bahwa ini kok daerah bolak-balik ngajuin rekomendasi gitu kan. Karena yang sebelumnya itu belum diproses gitu kok tiba-tiba ada rekomendasi yang baru. Nah, ini mungkin kalau saran kami, kalau memang mau mengajukan yang di 2025 ini karena ada perbaikan, Bapak minta BKD-nya minta untuk ini aja surat pembatalan surat yang sebelumnya. Jadi supaya kita mengirimnya rekomendasinya yang sudah terbaru. Gitu. Karena khawatirnya kalau misalkan tidak dilakukan revisi terhadap yang surat yang sebelumnya, nanti sudah kadung ditetapkan formasinya pada rekomendasi yang awal gitu. Bu, izin Bu, boleh bisa bisa kami tahu untuk estimasi untuk ini Bu, hasil rekomendasinya Bu. Karena kaitannya tadi dengan nanti usulan yang akan diusulkan ke Permenpannya Bu. Nah itu ya, kalau yang ini kan karena untuk yang 2025 ya Pak ya. Kemarin dari Direktorat Binwas itu kan minta mereka supaya bisa menyelesaikan dulu yang permohonan rekom 2024 gitu. Nah kami sih kemarin rencananya dari hitungan yang ini nanti dibuka untuk perbaikan. Setelah di verbal itu akan keluar berita acara dan kemudian dari berita acara itu yang akan